Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Berita yang sedang viral adalah Aziz Samsudin, Wakil Ketua DPR dan senior Partai Golkar ditangkap, ditahan KPK karena kasus korupsi. Nah, kali ini saya beruntung bisa berkomunikasi dengan mantan Dekan Visipol Unila, Dr. Syarif Mahya, yang menjelaskan ABC tentang kasus Aziz Samsudin dan permasalahan ketatanegaraan berkaitan dengan DAK. Potretnya adalah kasus Aziz Samsudin, tetapi dalamannya adalah ini persoalan tata aturan ketatanegaraan yang bila ini tidak diselesaikan, bila ini tidak ditangani, maka semodel kasus Aziz Samsudin itu akan terus berlangsung, akan terus bergulir, dan tetap korupsi akan berjalan. Nah, silakan, mari kita dengarkan keterangan beliau. Akhirnya Aziz Samsudin, Wakil Ketua DPR dan politisi senior di Partai Golkar, dijebloskan ke sel tahanan dengan status sebagai tersangka korupsi. Dalam pemberitaan di media, Aziz terlibat kasus suap dana alokasi khusus atau DAK Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017. Aziz diduga memberikan uang kepada ex-penyidik KPK Stepanus Robin 47 sebesar 3,1 miliar untuk mengawal penanganan dana DAK Kabupaten Lampung Tengah. Sebelumnya Aziz juga minta fee 8% dari jumlah dana DAK Kabupaten Lampung Tengah. Aziz yang saat itu sebagai Ketua Badan Anggaran DPR membantu mengurus anggaran DAK Lampung Tengah dari 23 miliar menjadi 30 miliar. Dan Aziz menerima sekitar 2 miliar. DAK yang pendanaannya bersumber dari APBN. Untuk memperolehnya kendati ada prosedurnya, tapi faktor tangan-tangan tersembunyi anggota DPR sangat menentukan. Prosesnya tidak terkontrol sehingga ada celah yang bisa dikorupsi. Suap atau sebagai jasa dalam memperjuangkan DAK. Aziz atau pada kasus-kasus DAK yang lainnya adalah problem struktural korupsi di Indonesia. Konsekuensi ketergantungan dana pemerintah daerah kepada pusat yang proses kompetisi atau memperolehnya masih dominan ditentukan oleh lobby politik dan akses politik dengan anggota dewan, akhirnya kriteria persyaratan untuk memperoleh dana DAK menjadi longgar atau bahkan menjadi tidak menentukan karena keputusan akhirnya ditentukan oleh proses politik yang tidak sehat. Dana alokasi khusus DAK merupakan salah satu kewajiban pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan ini memperlihatkan ketergantungan APBD pada pemerintahan pusat yang sangat kuat. Sementara di sisi lain, kontribusi pemerintahan asli daerah hanya sekitar 12,87%. Ketergantungan fiskal terhadap pusat lebih parah terjadi pada pemerintah daerah kota kabupaten, yang notabene pada level kota kabupaten inilah titik berat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diletakkan. Ironisnya, transfer dari pusat ke daerah tidak diikuti dengan perbaikan pengelolaan, governance. Dalam perspektif ini, muncul problem struktural terjadi praktik korupsi. Korupsi, tingginya gaji dan penghasilan anggota DPR atau pejabat publik tidak ada korelasinya dengan membangun integritas dan bebas dari persoalan korupsi. Baru-baru ini misalnya kita dihebohkan dengan transparansi Krisdayanti, seorang artis dan anggota DPR yang membeberkan penghasilan per bulan
angkanya sangat fantastis mencapai ratusan juta. Jadi dengan penghasilan anggota dewan sekarang ini sebenarnya sangat layak dan lebih dari cukup untuk aktivitas kegiatan pribadi, keluarganya, dan untuk kegiatan partai politik. Namun karena terus terjadi praktek korupsi, dalam hasil studi yang pernah saya lakukan, proses pembahasan politik anggaran di dewan, kendati secara prosedural mengikuti aturan-aturan formal yang sudah ditetapkan pemerintah, tetapi dinamika yang terjadi di dewan masih bisa ditembus oleh pengaruh kekuatan politik di luar dewan atau kepentingan-kepentingan eksekutif. Misalnya, saat pemerintah anggaran mau menetapkan anggaran yang diusulkan oleh pemerintah dalam suatu sidang tertutup, anggota dewan masih bisa menerima SMS, WA, atau telepon dari pihak lain. Sidang tertutup seharusnya tidak ada akses yang bisa mempengaruhi anggota dewan. Disinilah tatib dewan masih sangat lemah. Faktor lain model ketergantungan dana fiskal daerah ke pusat. Pengaruh kekuatan politik jauh lebih dominan dibandingkan dengan kriteria objektif yang sudah ditetapkan dalam juklak-juknis persyaratan memperoleh dana DAK. Persoalan akses politik, kedekatan hubungan personal, hubungan keluarga, dan hubungan ke daerah masih sangat kuat mempengaruhi anggota dewan dalam mengambil keputusan. Isu seputar persoalan markup dana APBN, manajemen fee, bantuan fasilitas, pemotongan anggaran, dan sebagainya selalu menyertai saat persetujuan dan penetapan oleh dewan. Persoalan tersebut sudah dibangun secara sistematik yang sulit ditembus kecuali diungkap oleh media, terkena OTT, dilakukan oleh pegiat anti korupsi, atau karena terjadi kejanggalan dalam pelaksanaannya. Persoalan lain yaitu dipicu problem persaingan politik yang tidak sehat di internal partai politik. Di antaranya mereka saling intip-mengintip untuk saling menjatuhkan dan bisa mendorong terjadinya PAW atau pergantian antar waktu atau menduduki jabatan penting di DPP partai politik. Akhirnya dalam sistem seperti tersebut, kasus tertangkapnya Aziz Samsudin hanyalah potret masih buramnya persoalan korupsi di Indonesia. Kasus korupsi model Aziz seperti tidak akan pernah berhenti dan akan muncul kembali di kemudian hari sepanjang hubungan interaksi kepentingan politik masih kuat di dalam mengintervensi kebijakan pemerintah. Berkali-kali KPK melakukan OTT, tetap saja tidak memberikan efek jera bagi anggota dewan. Karena ada kepentingan partai politik, persaingan yang tidak sehat dalam memperoleh DAK, dan sistem kontrol terhadap anggota dewan yang sangat lemah.